There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi di vlog saya Ummu Ara Khadijah. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya, bahagia, dan dimudahkan segala urusan kita tentunya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali rasanya ya masih bisa menyapa sahabat semuanya dimanapun berada. Dari mana aja nih yang sudah hadir, boleh di komen ya di kolom komentar. Nah, seperti pada judulnya di atas, kali ini saya akan membuat jadwal kegiatan ibu rumah tangga tanpa asisten rumah tangga. Jadi, jadwal kegiatan itu bukan hanya anak SD atau anak sekolah aja yang punya, tetapi ibu rumah tangga juga wajib punya jadwal kegiatan di rumah. Karena ini sangat bermanfaat buat kita para ibu-ibu di rumah supaya kegiatannya terkendali dan tanpa ada waktu luang yang terbuang sia-sia. Jadi ini adalah pertama kali aku bikin jadwal kegiatan karena ini terinspirasi dari ada video yang saya lihat di YouTube, itu sangat bermanfaat karena di situ dia menjelaskan bagaimana kegiatannya dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, kenapa sih kita tuh harus seperti ini? Karena saya pikir ini sangat membantu supaya pekerjaan kita menjadi ringan dan beban pikiran kita menjadi berkurang. Apalagi buat ibu baru yang mempunyai newborn, itu sangat melelahkan apabila yang mengerjakan pekerjaan rumah itu kita semua yang tinggalnya jauh dari orang tua, atau yang misalnya berada di perantauan dan tidak mempunyai asisten rumah tangga. Pastinya kalau mengerjakan semua pekerjaan rumah itu sendiri sangat melelahkan. Nah, jadi di sini kita belajar bagaimana cara mengelola kegiatan di rumah supaya lebih ringan dan rileks dan kita tidak gampang stres. Disclaimer dulu ya sahabat semuanya, jadi video ini dibuat bukan untuk mengajari teman-teman, bukan ya, tapi ini adalah untuk motivasi diri saya sendiri supaya lebih giat lagi ke depannya. Nah, jadi kegiatan setiap orang itu juga berbeda-beda. Oke, sahabat semuanya, jadi di sini saya nulisnya sambil cerita aja ya, sambil curhat-curhat. Nah, jadi saya merasakan banyak banget perbedaan antara sebelum memiliki anak dan sesudah memiliki anak. Yang tadinya sebelum memiliki anak kita masih bisa tilawah, masih bisa tadarusan, masih bisa sholat duha, sholat qiyamul lail, dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah memiliki anak ternyata ternyata ada perbedaan ya. Bukan kita tidak mengerjakan, tetapi tidak semaksimal ketika sebelum memiliki anak. Apakah ada yang sama dengan saya di sini? Kalau ada, yuk kita berbagi cerita dong Bunda. Nah, jadi walaupun sudah memiliki anak sekarang, tidak ada alasan kita untuk tidak membaca Al-Quran, untuk tidak qiyamul lail, karena itu sangat bermanfaat buat kita. Di sela-sela mengurus anak, kita juga memberikan waktu untuk diri kita sendiri supaya nantinya pikiran kita lebih tenang lagi dan tidak terlalu capek dengan kehidupan sehari-hari. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke videonya, jadwal kegiatan ibu rumah tangga. Nah, di sini aku biasanya bangun jam 4:30, lalu kemudian aku kadang masih sempat qiyamul lail sebelum lanjut ke sholat subuh. Setelah itu sholat subuh ya, kadang mandi, kadang juga enggak, karena mandi subuh itu lebih menyehatkan tubuh kita, membuat kita lebih segar dan lebih bersemangat untuk menyambut hari itu. Nah, setelah itu aku memasak untuk bekal suami dibawa kerja. Nah, dari jam 6:30 itu sampai jam 7 aku menyiapkan keperluan suami.
seperti misalnya menyiapkan bekal, menyiapkan baju, sepatu, dan lain sebagainya. Nah, dari jam 7 ke jam 8, saya biasanya memberi makan anak, setelah itu memandikan, dan sambil saya makan pagi atau sarapan juga. Nah, biasanya setelah selesai itu semua, kalau anak belum tidur, saya lanjut nyapu karena masih bisa nyapu ya, walaupun anak masih belum tidur. Kadang bisa langsung ngepel dan cuci baju dan beres-beres rumah. Nah, jam setengah 11 biasanya si kecil itu udah ngantuk dan saya tidurin dulu. Setelah si bayi tidur, saya biasanya bisalah cek HP, main HP, dan lain sebagainya. Lalu setelah itu lanjut lagi beres-beres rumah. Kan tadi misalnya belum selesai nih, udah cuci baju tapi belum dijemur. Nah, jadi lanjut lagi beres rumah dan menjemur baju. Seperti itu sih biasanya. Dari jam setengah 1 sampai jam 1 biasanya aku itu istirahat, sholat, dan makan atau isoma. Mungkin ada nih sebagian dari teman-teman yang menunggu anaknya tidur dulu baru beberes rumah. Ya, kadang saya juga seperti itu sih. Tapi kadang si bayi itu ya ditidurin gak mau tidur, ditemanin juga pekerjaan gak selesai. Nah, jadi itu bikin pusing sih kalau saya sendiri. Nah, mending saya biarkan anak bermain sendiri. Apa yang bisa saya kerjakan, misalnya bisa ngepel nih, nah saya ngepel supaya anak tetap bisa main dan pekerjaan kita juga bisa selesai. Karena yang aku rasakan sendiri, kalau misalnya pekerjaan rumah belum selesai, itu pikiran tidak tenang, akan kepikiran terus. Baju belum dijemur, piring belum dicuci, lantai belum disapu. Nah, jadi pikiran-pikiran itu membuat aku tidak tenang. Karena pada akhirnya yang mengerjakan seluruh pekerjaan itu kita juga kan. Oke, kita lanjut. Biasanya setelah sholat, makan, istirahat, saya dari jam 2 ke jam 3 itu biasanya main sama anak seperti membaca, nonton TV, dan lain sebagainya. Dan setelah itu juga waktunya melipat baju yang sudah kering, karena kalau tidak dilipat. Nah, biasanya kalau baju yang diangkat dari jemuran tidak langsung dilipat, itu akan mudah sekali kusut. Nah, lanjut setelah melipat baju tadi, di sini jam setengah 4 sampai ke jam 4 biasanya yang saya lakukan di rumah adalah sholat asar, kemudian setelah itu mandi sore atau memandikan si kecil ya, dan setelah itu bisa sambil main HP. Lalu jam setengah 5 ke jam 5 biasanya istirahat sebentar, lanjut deh JJS, karena jalan-jalan sore penting juga ya teman-teman, supaya tidak terlalu jenuh di rumah terus mengurus keluarga. Nah, jam setengah 6 ke jam 6 biasanya saya nyuapin anak makan sore. Tapi kadang juga berubah-ubah sih, kadang sore, kadang juga habis maghrib, seperti itu. Nah, nggak terasa ya, ternyata sudah mau malam aja nih. Jadi dari jam 6 sampai jam 7 ini biasanya waktu untuk ngumpul keluarga. Jadi setelah selesai sholat maghrib, biasanya kita ngaji bareng. Nah, selanjutnya dari jam setengah 8 ke jam 8 kita sholat isya dan saya tidurin anak. Dari jam setengah 9 ke jam 9 biasanya nonton TV, ngedit video, cek HP, dan bisa sambil istirahat juga. Nah, tidak lama setelah itu kita tidur dan istirahat.